Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa, tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami melihat, kami merasakan dapat Tuhan mengasihi kami, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Tiba saatnya kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan, bersyukur sebagai tanda ucapan terima kasih kami kepada Tuhan yang baik, kepada Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami. Allah Roh Kudus menjamah setiap kami, mengubahkan hidup kami, membaharui kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus,
Hadirat-Mu Tuhan nyata atas setiap kami. Kira barara barara masyana rabarana ramasyana ranamu. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kuasa-Mu menjamah kami, kuasa-Mu Barara barana mayara namasyana ramara namasyana namasyana. Glory, glory. Layak Kau, layak Tuhan, layak dipuji. Layak disembah, Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, menyegarkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama, pujilah kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri tarik hidupku ke tangan.
Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal. Tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal. Tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus semua berkata, amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba
Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Untuk firman-Mu yang selalu berkata, jangan takut, jangan khawatir, sebab aku Tuhan Allah-Mu menyertai engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu
ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Tidak ada Tuhan yang mengasihi kami selain Kau, Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Bersama-Mu Tuhan hidup kami lebih indah. Di dalam rencana-Mu Tuhan hidup kami berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kaulah jaminan hidupku Tuhan. Kaulah pengharapanku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu bersama dengan kami. Tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Ajari kami Tuhan untuk kami terus tetap kuat di dalam jalan-Mu, tetap bersemangat mengikut Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya urapan-Mu ada setiap kami, terlebih atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus semua berkata, amin. Shalom, saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di ibadah online ini. Bagaimana kabarnya saudaraku? Saya tetap berdoa buat saudara semua
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, melindungi, dan memelihara kita semua. Saudara, di dalam masa sulit ini yang sedang melanda dunia, termasuk di Indonesia, bahkan dari kita pun ada yang mengalami atau terimbas dengan masalah ini, situasi ini. Sekarang bagaimana reaksi kita, respon kita, ya, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya di dalam menghadapi masalah ini, ya. Apakah kita menyalahkan Tuhan, atau apakah kita menyalahkan keluarga, atau apakah kita menyalahkan diri sendiri atau orang lain, ya? Atau kita dalam menghadapi ini dengan emosi, stres, putus asa, takut, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana saudara? Ya, mari saudara, pada pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kepada saudara-saudara yang terkasih semuanya, ya, mari saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, harus kita bereaksi atau meresponi, ya, keadaan ini, ya, dengan benar, yang baik, yang positif, yang bijak. Saudara, bukan positif corona, ya, nggak mau nih positif corona, ya, tapi arti kata positif yang baik, ya. Nah, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang kita sembah dan yang kita percayai, dan kita menurut tuntunan, ya, tuntunan Allah, tuntunan Roh Kudus, ya. Nah, saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya bacakan saudara. Demikian bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini firman Tuhan mengatakan, janganlah saudara-saudara, ya, menjadi serupa dengan dunia ini. Memang kita masih tinggal di dunia ini. Ayat ini tidak asing, kita seringkali kita dengar, tapi bagaimana makna ini dari ayat ini Tuhan berikan kepada kita di saat-saat sekarang ini, ya. Kita tidak boleh sama dengan dunia, ya, sekalipun kita memang masih tinggal di dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, dibaharui budi kita, pikiran kita, sehingga saudara dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau pikiran kita, budi kita diperbaharui, maka kita akan bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, ya, itu tidak baik, itu kita bisa tahu. Tapi kalau pikiran kita, budi kita ini tidak dibaharui, ya, supaya pikiran Kristus yang ada di dalam pikiran kita, ya, pikiran lama, pikiran manusiawi, maka kita akan mengalami atau merespon masalah ini dengan yang negatif, saudara, yang jelek, ya, emosi, stres, nyalakno sana, nyalakno sini, ya, putus asa, bahkan ada orang yang bunuh diri, bahkan ada yang sampai gila, ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meresponi dan bereaksi dengan benar, ya. Jadi ayat di dalam Roma 12 ayat yang kedua ini berbicara kita harus tidak boleh sama dengan dunia, ya, di luar sana, ya. Kita harus membaharui pikiran kita, budi kita, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang harus kita lakukan, ya, yang tidak baik tidak boleh kita lakukan, yang berkenan, yang menyenangkan, yang sesuai dengan jalannya Tuhan, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan, saudaraku, ya. Disinilah kita harus menunjukkan perbedaan, tidak boleh sama dengan dunia, ya. Dan ada ayat lagi saya bacakan di dalam surat Yohanes, ya, yang ketiga, atau dikatakan 3 Yohanes 1 3 Yohanes 1
buka ya. 3 Yohanes 1 ayat 11. Surat Yohanes ketiga ya, salah satu ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Wow, puji Tuhan saudaraku. Ya, di sini firman Tuhan menasihati kita, mengajari kita ya, supaya ya kita tidak meniru yang jahat, kita tidak ikut-ikutan di dalam jalannya orang fasik ya, kita tidak niru orang jahat ya, orang yang melakukan kejahatan, melainkan yang baik yang harus kita kerjakan ya. Barang siapa yang berbuat baik, baik di sini dikatakan baik bukan secara manusiawi dunia ya, tapi di sini dikatakan harus berbuat baik karena ada lanjutannya, ia berasal dari Allah, baik dan benar. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah mengenal Allah. Wow, puji Tuhan saudaraku yang terkasih ya. Firman Tuhan pagi hari ini sungguh luar biasa. Saya lanjutkan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. 2 Timotius 3. Bacakan saudara, 2 Timotius 3 ayat yang ke-17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ya. Saya ulang lagi, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saudara dan saya ini manusia, ciptaannya Tuhan, kepunyaan Allah. Kita ini anak-anak Allah ya. Itu dikatakan sudah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik, sudah diperlengkapi. Arti kata dilengkapi itu ya, yang artinya sudah diberi kemampuan, sudah dibekali ya, sudah dibekali ya untuk melakukan yang baik, untuk setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan saudaraku yang terkasih. Saya kasih contoh ya saudara ya. Di waktu yang lalu orang berbondong-bondong di saat-saat corona ini ya, pada awal-awal khususnya saya lihat di Singapura, kalau saya lihat TV ya puji Tuhan di Indonesia ada sih orang yang seperti itu, tapi enggak begitu parah ya. Ada di waktu mereka nanti di lockdown enggak bisa belanja, nanti enggak bisa makan, enggak bisa keluar, bagaimana? Pergi ke supermarket, semua supermarket itu isinya supermarket itu diborong saudara, sampai saya pernah dapat kiriman video lewat WA, buka kulkas itu sampai penuh sesak ya. Itu orang egois. Kalau saya bilang, saya menilai itu orang egois. Kenapa ya? Orang lain yang butuh ya, mau belanja sudah nggak ada barangnya, habis sudah, dia borong sendiri. Yang penting aku bisa hidup, masa bodoh dengan orang lain ya. Itu sifat yang tidak baik, itu perilaku yang tidak baik ya. Juga video yang saya share di grup beberapa hari yang lalu ya, saya dapat dari teman itu saudara, orang yang memberi makan ya, orang memberi makan kera ya. Di situ inspirasinya ya, kera itu dia mengambil, begitu makanan itu ditaruh ya, kera itu langsung menyerbu, tapi tertib ya, dia ngambil satu, dia ngambil secukupnya lalu dia pergi. Dia ngambil satu, dia ngambil langsung pergi ya, dengan tertibnya, dia ngambil secukupnya ya. Tapi giliran waktu ada berkat ya untuk orang-orang, untuk manusia, wow ya, ada makanan atau apalah ya, itu sembako ditaruh di meja, itu video itu gambarnya ya, langsung manusia itu, orang-orang itu menyerbu saudara, naik di meja, mau ambil satu orang sampai bawa gelangsing ya. Wow, jadi terus ada orang yang sampai nggak kedapatan karena dia nggak bisa
tidak bisa nerombol ya, tidak bisa menjangkau itu barang berkat atau makanan lah apapun itu ya. Dan saya pernah punya pengalaman itu saudara, saya cerita ya, waktu pelayanan di Kuskit, waktu sebelum menjadi gembala di GAB, saya pernah pelayanan di Kuskit dengan Pondok Kasih, waktu itu mengadakan hari apa gitu ya, terus dengan pemulung se-Surabaya, dengan ya bukan pemulung aja tapi ada jemaat-jemaat ya, itu dikatakan kaum duafa, kita melayani kaum duafa. Nah itu di Kuskit dengan kapasitas 8.000 orang. Kita sudah sekat cara masuk, cara keluar. Nanti orang itu tidak bisa keluar, tidak bisa kalau sudah keluar tidak bisa balik lagi. Kita sudah desain sebaik mungkin, kita atur ya, counter untuk mereka keluar untuk dibagi sembako. Tapi saudara, wow, orang-orang itu seperti ya itu beringas itu, padahal itu kan acara kita ada pujian, ada firman ya, memang yang datang itu tidak menjamin 100% orang Kristen, tapi minimal itu mereka juga ada banyak orang Kristen juga ya. Itu mereka itu bisa seperti orang kayak beringas gitu ya, trombolan ya. Ada yang sudah keluar, dia mau melawan arus, mau masuk lagi ya, sampai dari pihak keamanan, dari kepolisian itu rasanya kewalahan ya. Begitu manusia ya. Jadi sepertinya dari inspirasi video itu yang saya sharekan itu, binatang itu aja masih bisa mempunyai kasih, masih bisa ndak serakah begitu ya. Kok manusia ini loh, ciptaan Tuhan yang sempurna, yang punya pikiran, punya perasaan ini kok kayak seperti itu gitu ya. Jadi itu perbuatan yang tidak perlu ditiru, dan itu perbuatan yang jelek ya. Sudah mengambil berkat satu ya sudah cukup ya. Nah, puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita harus di dalam segala hal, di dalam keseharian yang kita kerjakan, yang kita jalani ini, mulai dari hal yang terkecil sampai yang besar, baik perkara jasmani maupun rohani, mari kita mau meresponi atau bereaksi atau melakukan yang benar ya. Saya baca lagi di dalam Yeremia 6 ayat 19 Yeremia 6 ayat 16 sampai 19. Saya bacakan saudara. Yeremia 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya ya. Kami tidak mau menempuhnya ya. Ayat yang ke-17, juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firman Tuhan, perhatikanlah bunyi sangkakala ya. Tetapi mereka itu, orang-orang itu berkata, kami tidak mau memperhatikannya ya. Bangkel saudara. Sebab itu di ayat yang ke-18, sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah hai jemaat apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, baik 19, dengarlah hai bumi, sungguh di atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak ajaran-ajaranku ya. Ini saudara ya, saya ulang lagi ya, di ayat yang ke-16 dikatakan ya, Tuhan berbicara, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu ya. Tetap dengan demikian maka jiwamu mendapat ketenangan. Kalau kita berjalan di jalan yang baik, di jalan yang benar, sesuai dengan tuntunan
firman Tuhan, sesuai tuntunan Tuhan dan Roh Kudus, maka jiwa kita disatakan mendapat ketenangan. Kalau kita banggel, kita sama dengan melawan arus, ya itu tadi dikatakan selanjutnya, tetapi mereka berkata kami tidak mau menempuhnya. Nah, disuruh menempuh jalan yang baik nggak mau, ya. Terus di ayat yang ke-17 disuruh memperhatikan bunyi sangkala, banggel lagi, bantah lagi. Kami tidak mau memperhatikannya. Nah, maka hukuman yang jadi, ya, yang terjadi hukuman. Ya, di ayat yang ke-19, aku akan mendatangkan malapetaka, ya, sebab mereka tidak memperhatikan perkataanku dan menolak ajaranku. Saudara, jangan kita menolak ajaran Tuhan, didikan Tuhan, nasihat Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan, lewat kita mendengar firman Tuhan. Ya, waktu kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terima firman nasihat itu, kita renungkan apa tuh maunya Tuhan ini di dalam hidupku. Ya, aku harus melakukan bagaimana, ya, jangan sakarepe dewek, ya saudaraku, ya. Nah, saudara lanjut, ya. Nah, saudara, itu pilihan kita sendiri. Kita harus milih yang mana. Di dalam hidup ini kita diperhadapkan dua pilihan, ya, dua pilihan, ya, yang baik atau yang jahat. Nah, itu kita harus memilih mau tuntunan Tuhan atau Roh Kudus di jalan yang baik, di jalan yang benar, positif, bijak, jujur, di dalam bereaksi, ya, atau sebaliknya yang jelek tadi, yang jahat, ya toh. Nah, bukan Tuhan yang memilihkan atau memaksa kita. Tuhan itu cuma menunjukkan jalan, ya. Yang ada di dalam Alkitab ini, Tuhan itu cuma menunjukkan jalan. Dari dikati seperti ini tadi, ya, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, ya toh. Suruh nempuh jalan yang baik, gitu loh. Kamu nek nempuh di jalan yang baik, maka jiwamu mendapat ketenangan, gitu loh. Tetapi manusia itu tadi katakan enggak, aku enggak mau, ya, kami tidak mau menempuhnya. Lah, itulah pilihannya dewek, ya. Terserah kita mau memilih yang mana. Tuhan itu tidak maksa, saudara. Tuhan itu cuma menunjukkan ini loh jalan yang baik, tempun, ambilen, jalan di sini, ya. Nah, tapi kalau nggak mau, ya itu urusannya sendiri, ya. Nah, dan di setiap pilihan yang kita ambil atau kita tempuh, di semua pilihan itu, ya, baik itu baik atau itu yang jahat, pasti ada konsekuensinya atau dampaknya, saudara, ya. Contohnya, ya, saya kasih contoh. Kalau saudara memilih yang benar, yang baik, ya tadi sesuai jalannya Tuhan, tentu dari Tuhan kan. Nah, saudara akan mendapatkan damai sejahtera, akan mendapatkan jalan keluar, pertolongan, keselamatan, dan pada klimaks finishnya sorga, saudara, ya, sampai di sorga, ya. Itu yang kita nurut, ya, kita memilih yang baik tadi, yang benar, yang dari Tuhan. Tapi saudara, semua itu kalau saya boleh katakan semua ada min plusnya. Kalau saudara memilih yang baik itu tadi, yang benar itu tadi, ya, di dalam jalannya Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus, tapi saudara akan juga ada konsekuensi atau dampaknya juga yang negatif, yaitu saudara akan, ya, saudara bisa dikucilkan, nggak tahu itu di keluarga, nggak tahu itu di pekerjaan lah, dimanapun, ya, ya, dibilang bisa saudara dibully, merasa diejek orang, wah sok suci lah, sok apalah, sok rohani lah, ya, bisa dibully, ya, ya, biasa ya. Dan itu pada akhirnya pun kalau orang bekerja, kalau orang itu melakukan yang jujur, ya, dia enggak nyentit kanan kiri, ya, dia jujur. Orang jujur itu, ya, enggak bisa kaya, ya, itu banyak yang dikatakan seperti itu, ya. Mereka Tuhan pas-pasan tapi damai sejahtera. Apa artinya kekayaan kalau dari hasil yang tidak jujur, ya, atau dan lain sebagainya. Itu cuma sebagai contoh aja. Itu konsekuensi yang kita terima kalau kita melakukan yang baik. Sama sekarang sebaliknya, sekarang dibalik. Kalau kita mengambil keputusan yang jahat, ya, wah,
kita mengambil keputusan jahat, saudara tahu kalau dari jahat itu yang nuntun siapa? Ya, saudara tahu pasti iblis kan. Nah, saudara melakukan gak bener, gak jujur, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam semuanya, ya di dalam segala hal yang saudara gak baik, menjalankan kejahatan, ya gak jujur, maka memang kelihatannya yang kita terima, yang diterima itu waktu itu memang mungkin kelihatannya enak, bisa kaya, bisa beli mobil, ya. Nah, tapi saudara ada dampaknya juga, ada minnya juga. Ya, minnya apa saudara? Ya, saudara tahu orang yang gak jujur, orang yang di jalannya yang gak benar, ya, yang jelek, yang jahat itu dituntun oleh iblis. Lah, saudara tahu yang dituntun iblis itu menujunya kemana? Pasti ke neraka. Ya, jadi apa yang dia dapatkan cuman sampai di bumi ini, sampai di bumi aja, tidak bisa menjamin sampai di surga. Tapi kalau kita memilih jalannya Tuhan, kita mau dituntun oleh Roh Kudus, ya, memilih jalan yang benar, memilih yang baik, memilih yang positif, bijak, maka jaminan itu bukan sampai di bumi ini saja, tapi sampai di surga, saudaraku. Ya. Nah, saya ada kesaksian saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah dapat postingan dari teman-teman, ya, ada saya baca itu ada kesaksian, ya, ini ada tinggal terjadi di Amerika, ya, dan saya rasa kejadian ini bisa terjadi di Indonesia juga ada juga, ya, cuman waktu ini yang disaksikan ini di orang yang di Amerika, ya, ada seorang bapak yang tinggal di Amerika. Bapak ini bekerja di sebuah perusahaan yang cukup punya nama, ya. Bapak ini bekerja dengan baik, dengan setia, dengan jujur, dan dia karena dia melakukan yang baik itu, maka dia banyak dikucilkan oleh orang-orang, oleh teman-temannya, ya. Disuruh ngentit, enggak mau. Nah, maka teman-temannya nggak suka, ya, banyak yang nggak suka. Tapi majikannya, pimpinannya melihat dia, ya, satu saat dia bisa diangkat naik jabatannya, Tuhan. Tetapi saudara, bapak ini hidupnya sederhana, biasa. Dia nggak beli mobil, dia nggak, ya biasa, maksudnya sederhana, ya, bukan berarti nggak beli naik mobil, enggak, tapi sederhana sekali. Nah, singkat cerita, bapak ini sakit lalu meninggal. Dia mempunyai seorang anak perempuan, seorang gadis, ya, yang sudah dewasa. Satu saat anak ini diwawancarai dengan seorang wartawan, ya. Dia ditanya, "Kamu dapat peninggalan apa atau dapat warisan apa dari ayahmu? Kan ayahmu pekerjaannya bagus." Nah, terus lalu gadis ini menjawab, saudara. Dia bilang, saya tidak dapat peninggalan apa-apa, tidak ada peninggalan apa-apa dari ayah, dari bapakku, tidak meninggalin apa-apa, gitu, ya. Nah, sempat gadis ini merasa kecewa, ya, dia kecewa, ya, dan waktu dia melamar di beberapa perusahaan untuk bekerja, ya, untuk meneruskan hidupnya, ya, dan pada akhirnya dari beberapa perusahaan yang dia melamar itu, saudara, ada satu perusahaan besar yang menerima dia, yang menerima gadis ini sebagai karyawannya. Dia ditanya, ya, namamu siapa, marganya siapa, ya, oleh pimpinan itu. Saudara, kita tahu kalau nama marga itu nama ayah, ya. Jadi contoh kayak saya ini, ayah saya, papa saya ini nama marganya Gunadi. Jadi namanya Rini Gunadi, Daniel Gunadi, Oni Gunadi. Gunadi itu nama marga. Begitu juga gadis ini juga, ya, ditanyai marganya. Oh, marganya papanya itu, ya. Saya lupa namanya itu, ya. Nah, oleh pimpinan itu. Dan ternyata pimpinan itu kenal dengan ayahnya si gadis ini.
Nah, singkat cerita saudara, pimpinan ini tahu bagaimana kinerja ayahnya yang sungguh baik itu, maka dia gadis ini tidak pakai tidak pakai dites, tidak pakai apa, wis langsung ya kamu besok langsung masuk ya. Dia diterima di dalam perusahaan itu, langsung diberikan kedudukan yang baik dengan gaji dan fasilitas perusahaan gaji dan fasilitas yang baik di perusahaan itu. Lalu gadis ini baru sadar, dia merenungkan, kok bisa begini ya. Lah, ini semua tidak lepas dari perbuatan atau sikap ayahnya, yang ayahnya tabur ya. Dia memang waktu itu dia tidak ditinggalin apa-apa ya, tetapi sekarang gadis ini baru sadar, dia tidak kecewa lagi terhadap ayahnya, tapi bahkan dia bangga kepada ayahnya. Dia bisa bekerja dengan kedudukan, dengan fasilitas yang baik yang diterima ya di dalam pekerjaannya yang dia jalani ini, juga itu karena ayahnya. Saudaraku yang terkasih ya, banyak juga kita ya, mari kita mau bersikap ya, bereaksi itu yang baik ya, jangan kita yang jahat ya. Kalau kita melakukan yang jahat maka kita akan rugi, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituai ya. Sekarang kita baca lagi, ada firman Tuhan sebagai penutup di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Ulangan 6 ayat yang ke-25. Saudara, saya bacakan ya. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Ya, di sini dikatakan, saya ulangi lagi ya. Kita akan menjadi benar apabila melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudaraku, kita dikatakan menjadi orang benar atau dibenarkan itu kalau kita melakukan perintahnya Tuhan, yang Tuhan suruh kepada kita, kita lakukan dengan setia ya, maka itu dikatakan kita menjadi orang benar dan dibenarkan. Saudara tahu di dalam Yakobus 5 ayat 16 ya, tidak saya tulis ya, dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa saudaraku ya. Mari saudara, kita di dalam saat ini ya, di dalam masa sulit ini ya, sekalipun kalaupun nanti sudah Tuhan pulihkan, bukan cuma dalam keadaan sulit saja, tetapi kalau saatnya nanti kita sudah dipulihkan Tuhan, marilah kita mau bereaksi, berespon yang benar ya, kita mengambil keputusan, kita mengambil langkah yang benar, yang baik ya, itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita dituntun oleh Roh Kudus, diberi kemampuan oleh Roh Kudus ya, maka kita akan berbahagia saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak perpanjangkan ya. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Saudara persiapkan hati, saudara persiapkan hidup saudara, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah saya sampaikan Tuhan, apa yang Engkau mau. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, Roh Kudus itu yang memampukan kami, Roh Kudus itu yang menuntun langkah kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami dan meluruskan jalan kami, untuk kami Tuhan berespon, bereaksi, mengambil keputusan di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita mau persiapkan diri kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Persiapkan hati kita, bereskan dari segala masalah, dari segala dosa. Kita mohon untuk disucikan Tuhan. Juga mari persiapkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Karya penebusan-Mu Tuhan yang memurnikan hidup kami, menguduskan kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan, darah-Mu melayakkan kami Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Saudara, mari kita mau menyiapkan hati kita ya dalam perjamuan kudus ini. Ya, saudara siapkan kosti dan anggur.
Tetapi saudara siapkan hati saudara. Saudara berdoa, saudara minta ampun kepada Tuhan agar kita boleh layak ya tersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saudara sudah siap, mari kita bangkit berdiri. Angkat hosti di atas kepala kita. Ora batakaya rama shikata kaya rabala bala shikata baya. Kiara batakaya rabala mashikyara bala bala baya bakaya rabala baya ramas. Orine takaya mashikini ne namala batakaya rabala mashikyara bala bala baya rabaya rabala. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Kami memperingati Tuhan kan kematian-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mengangkat inilah Tuhan Yesus hosti ini Tuhan di atas kepala kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau menolong dan menjamah setiap kami Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita makan bersama-sama, dengar firman Tuhan berbicara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di atas kepala kita. Ya ramashikata kaya ramashata kaya rawarabas. Dengar saudara, sebelum kita minum bersama dengan firman Tuhan berbicara, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa cawan ini adalah darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, minum sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara mengucap syukur. Ambil waktu saudara mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami mengucap syukur, kami punya Engkau Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tubuh dan darah-Mu sudah menyatu di dalam hidup kami, ada di dalam Tuhan, darah kami Tuhan sudah menyatu dengan kami Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka kami disembuhkan dari semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah itu, maka semua kutuk-kutuk kami, kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk kegagalan, semuanya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan, kami dimerdekakan, kami diselamatkan ke darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur di dalam ibadah online ini Tuhan Yesus. Tuhan sudah menolong dari awal sampai selesainya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap kami Tuhan Yesus yang Tuhan masih beraktivitas bekerja, baik yang Tuhan Yesus yang di rumah pun Tuhan tetap menolong menyertai kami. Tuhan, perlindungan-Mu atas kami semuanya, dijauhkan dari semua sakit penyakit virus-virus ini Tuhan, di dalam nama Yesus, dilalukan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami di dalam perlindungan-Mu Tuhan, dijauhkan dari orang-orang berniat jahat, orang Tuhan Tuhan, penjabretan, penodongan, perampokan, roh begal dalam nama Tuhan Yesus, roh kecelakaan di dalam nama Tuhan Yesus dilalukan daripada kami. Dan Tuhan Yesus, Engkau melindungi, menyertai kami semuanya. Akan Tuhan, Engkau memelihara hidup kami, Engkau buka jalan dalam setiap kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau memelihara kami tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami semuanya. Terima kasih yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang di dalam masalah Tuhan sudah memberikan jalan keluar, dan Tuhan Yesus sudah menolong kami semuanya. Tuhan, pagi hari ini saya hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan, ini amplop Tuhan perpuluhan Tuhan Yesus, yang anak-anak-Mu Tuhan, jemaat GAB Pemulihan Imamat Rajani memberikan perpuluhannya Tuhan, baik yang menabur, baik yang memberikan persembahan syukur Tuhan. Isi dalam ini banyak nama-nama Tuhan, hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi Engkau tahu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan ini Tuhan, baik itu perpuluhan, baik yang menabur, baik itu juga Tuhan yang ucapan syukur, diberkati semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akan kami saya hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, buat yang berulang tahun Tuhan, mulai di bulan Maret Tuhan sampai Juni, Mei ini Tuhan Yesus. Tuhan, kalau di bulan Maret Tuhan, April kami belum bisa beribadah Tuhan, dan Tuhan Yesus di kesempatan pagi ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, yang berulang tahun ini dari bulan Maret sampai Mei, Tuhan Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, seperti Engkau menambahkan usianya, Engkau juga tambahkan kekuatan, kesehatan, panjang umur, hikmat Tuhan, perlindungan, kebahagiaan Tuhan, dan semakin mereka semakin hari semakin cinta kepada Engkau Tuhan, dan Tuhan semakin mereka Tuhan lebih setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Begitu juga kami Tuhan, semuanya Tuhan, jadikan kami Tuhan, umat-Mu GAB Pemulihan Imamat Rajani Tuhan, umat yang militan Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang dewasa Tuhan. Tuhan Yesus, semakin hari semakin cinta kepada Engkau, semakin hari semakin setia kepada Engkau, semakin hari semakin Tuhan taat akan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan iman kami Tuhan, dan biar roh kami Tuhan tetap menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan Engkau menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, dan memberikan Kau kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya. Dan apapun yang Kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung, dan berbahagia, mulai hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya.